Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, para hadirin yang teman-temannya hadir di Islamic Center Damam dan para jamaah yang berada di rumah. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaba. Selamat datang semuanya di kajian sore hari menjelang berbuka, dan ini adalah hari yang kedua atau Ramadan kedua di mana alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk berpuasa, untuk mengerjakan ibadah-ibadah selain puasa. Kita terus mohon pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada waktu-waktu kita selama bulan Ramadan, termasuk di luar bulan Ramadan. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, a'azanillah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini bersama-sama insyaallah kita akan mengkaji faedah dan hikmah dari ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kita puasa, ya, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini adalah dalil, ya, yang jelas bahwa puasa adalah syariat Allah dan hukumnya adalah wajib di dalam Islam, ya, terkhusus puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana puasa, sebagaimana yang kita ketahui, merupakan salah satu dari rukun Islam. Dan rukun Islam, ya, ketika itu adalah rukun, baik rukun Islam atau rukun iman, hendaknya kita benar-benar perhatian dengannya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Pertama, 2 kalimat syahadat, persaksian tiada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah semata. Kemudian dan persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Nah, ini sebagai rukun Islam yang pertama. Adapun yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Tidak sekadar mengerjakan salat saja, tapi benar-benar ditegakkan, dilakukan dengan baik. Ya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya diperhatikan. Setelah sebelumnya tentu syarat-syarat ibadah puasa itu dilengkapi. Kemudian wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Nah, ibadah zakat pun harus ditunaikan, dan zakat yang merupakan rukun di dalam Islam adalah zakat mal, ya. Zakat fitrah atau zakat fitri hukumnya wajib, ya, tapi derajatnya tidak sampai rukun. Kemudian wa hajjil baiti, ibadah haji ke Baitullahil Haram, yang merupakan rukun juga, dan shaumi Ramadhan, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan ini merupakan rukun, ya, dari rukun-rukun Islam. Berarti memiliki kedudukan yang begitu tinggi di dalam Islam. Nah, disyariatkannya puasa ini, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, kalau kita telaah, kalau kita resapi, kalau kita dalami, maka banyak sekali faedah, banyak sekali buah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali manfaat, ya, dari ibadah puasa. Makanya insya Allah, ya, kurang lebih setengah jam ke depan, ya, bersama-sama kita akan membahas secara ringkas dari faedah dan hikmah ibadah puasa, ya. Nah, apa saja? Banyak, ya. Ulama menyebutkan banyak.
seabrek-abrek, ya. Hanya saja yang akan kita pelajari bersama ada 15 poin. Yang satu sama lain bisa jadi saling melengkapi, ya. Nah, berikut ini di antara faedah dan hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa. Pertama, ikhwas sekalian, para jamaah azanil wa iyyakum, puasa merupakan sarana menuju ketakwaan. Puasa ini adalah sarana yang dengan mengerjakannya seorang bisa mendapatkan predikat orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 183 di akhirnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan semestinya orang yang mengerjakan puasa itu yang mendorong bagi dirinya untuk berpuasa adalah ketakwaan juga. Ya, makanya kalau orang dia tidak bertakwa, ya, dia akan apa? Tidak akan berpuasa atau malas-malasan berpuasa, tidak menjaga ibadah puasa. Ya, kan banyak ya, di tengah kaum muslimin orang, ya, di antara mereka ada yang tidak berpuasa. Atau mungkin dia puasa, tapi kalau ada warteg dia mampir, ya. Kalau ada warung Padang dia mampir. Mampir untuk apa? Makan siang. Nah, ini puasa bohongan. Nah, orang yang benar-benar bertakwa, yang kita berusaha untuk menjadi orang yang sebenar-benarnya bertakwa adalah dia akan beribadah mengerjakan puasa karena Allah, kita berusaha lillahi ta'ala, mau sendiri di depan orang lain kita terus berusaha berpuasa, ya. Yang kemudian apabila ini dikerjakan dengan baik dan benar, ya, dijaga hal-hal yang pentingnya dari puasa tersebut, maka akan membuahkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hakikat dari puasa adalah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dengan dasar ilmu yang kemudian apa? Dengannya seorang biidznillah akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan dasar ilmu. Nah, ini orang yang berpuasa, ya, yang sebenar-benarnya berpuasa adalah didasari dengan takwa, dan itu bisa membawa kepada ketakwaan juga. Kemudian seorang yang berpuasa menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, kalau orang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan tersebut, bukankah itu ketakwaan? Iya, itu ketakwaan. Kalau seandainya dia sehari berpuasa, itu sudah bagus. Bagaimana kalau 2 hari, 3 hari, bahkan sebulan, 29 sampai 30 hari. Nah, dia berusaha membiasakan kebaikan. Hal-hal yang ketika dia tidak berpuasa itu adalah halal, makan minum secara asalnya halal, ya. Jima, hubungan suami istri secara asalnya halal, ya. Tapi ketika dia berpuasa menjadi haram. Nah, dia menjaga diri darinya. Nah, itu agar puasanya sah. Ya, kemudian agar pahalanya melimpah saat berpuasa, ya, agar mendapatkan pahala yang sempurna atau mendekati sempurna di sisi Allah, dia berusaha untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Ya, orang ketika menjauhkan dirinya dari hal yang diharamkan, menggunjing atau ghibah, namimah, mengadu domba, berdusta, curang, bohong, ya, ucapan palsu, sumpah palsu, persaksian palsu, ya, demikian pula hal-hal yang haram yang lainnya, maka ini pasti membawa kepada ketakwaan, ya, menjadikan hamba itu bertakwa, benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan, ini adalah faedah, ini adalah hikmah dari puasa yang begitu besar, ya, agar kita bertakwa. Makanya para jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, kita ketika berpuasa lihat diri kita, coba apakah puasa yang kita kerjakan ini bisa benar-benar menjadikan diri kita bertakwa atau tidak, ya, atau malah menjadikan kita semakin lancang terhadap syariat Allah. Na'udzubillah. Ya, nah, ini perlu kita terus memperhatikan diri kita, mengevaluasi diri kita, ya, apakah sudah sesuai jalur atau belum. Yang kurang dibenahi, ya, yang kurang dibenahi, yang ditambah lagi, adapun yang salah dijauhi, ya. Baik, kemudian di antara faedah dan hikmah dari puasa bahwa puasa itu sarana menuju syukur nikmat, ya.
Puasa itu sarana menuju syukur nikmat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ini masih berkaitan dengan masalah Ramadan dan puasa Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir dari ayat tersebut Allah mengatakan wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur, ya. Agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Nah, ini merupakan kalimat yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya, setelah menjelaskan tentang kewajiban puasa, kemudian hukum-hukum seputar puasa, ya, termasuk kewajiban puasa di bulan Ramadan, ya. Yang kemudian itu tujuannya adalah wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Nah, ini, ya, supaya kita mensyukuri berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk, ya, nikmat bisa berpuasa ini. Ya, makanya ikhwas sekalian, para jamaah sekalian, para hadirin dan teman-teman di rumah, ya. Seorang yang ketika dia dapat menjaga diri dari makan, dari minum, dari pembatal-pembatal puasa lainnya, merupakan nikmat yang agung, ya. Antum atau kita ketika bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang haram, yang saat berpuasa khususnya, itu adalah nikmat. Ya. Ini perlu kita merasakannya, ya. Allah memberikan nikmat diri kita, kemampuan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang haram saat berpuasa. Nah, hak dari nikmat adalah disyukuri, ya. Kita bersyukur pada Allah. Dan hakikat dari syukur adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kebaikan, ya. Nah, kalau kita perhatikan banyak dari syariat, dari ibadah puasa ini yang entah itu secara asalnya dari ibadah ini adalah untuk ketakwaan, itu adalah kebaikan yang hendaknya kita bersyukur. Kemudian juga banyak keringanan-keringanan padanya, ya, maka hendaknya pun kita bersyukur. Orang yang tidak mampu berpuasa boleh apa? Boleh berbuka, tapi dia wajib mengganti di hari yang lainnya. Ini adalah kemudahan, ini adalah kenikmatan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula kalau kita perhatikan puasa kita sekarang ini kan lebih ringan, ya. Kalau kita lihat tahapan puasa sebelumnya itu begitu berat. Seandainya seseorang tiba waktu buka puasa, kemudian dia tidak berbuka tapi tidur, ya, maka dia tidak boleh berbuka kecuali apa? Besok sore. Ya, sekarang hari apa, Mas? Hari Ahad, ya, hari Ahad. Nah, seandainya sudah azan Allahu Akbar, seorang tidak berbuka, tapi dia malah tidur, ya. Sebelum berbuka dia tidur, maka dia tidak boleh berbuka kecuali besok hari Senin. Ya, dan ini terjadi di tengah sahabat pada saat itu, sampai orang itu apa? Dia semaput itu, pingsan, ya, sampai pingsan. Nah, ini sekarang sudah ringan, alhamdulillah. Makanya anak-anak kecil pun sekarang ringan, mudah berpuasa. Nah, dari situ kesempatan mendapatkan banyak pahala, menggapai banyak kebaikan, keutamaan, ya, keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sampai surga. Maka apakah kita tidak patut bersyukur, ya? Maka sudah sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sebagaimana di antara buah, di antara faedah, di antara hikmah dari ibadah puasa adalah puasa itu dapat melemahkan dan mengurangi hawa nafsu. Ya, dapat melemahkan dan mengurangi hawa nafsu. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan as-siyamu junnah. Puasa itu adalah apa? Junnah. Junnah itu artinya perisai, tameng. Ya. Ini adalah puasa. Dalam riwayat yang lainnya, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dia gunakan sebagai tameng untuk menjaga dirinya dari api neraka. Di sisi yang lainnya juga, ini adalah kesempatan bagi orang untuk mengendalikan dirinya, yang terkadang ketika tidak berpuasa dia ini sombong, dia angkuh, dia ingin menjadi orang yang wah, ya, dan ini bisa kita rasakan, ya, kita bisa rasakan. Kalau kita puasa kan mau melakukan hal yang tidak baik, males, ya, tenaga pas-pasan, apalagi antum yang baru pulang kerja, ya, ada yang jam 4, jam setengah 5, ya. Ketika pulang ke rumah
ya tiba-tiba ada yang hampir nyenggol mobilnya atau bagaimana. Ini berbeda kasusnya ketika dia tidak berpuasa dengan ketika saat berpuasa. Ya, seandainya mungkin tidak berpuasa, dia pengennya laki-laki harus apa? Kuat, berantem dan sebagainya. Ya. Ayal-ayalan. Tapi kalau berpuasa, khali wali sudah. Ya. Tenaganya tidak apa buat ngaji saja kurang, apalagi malah buat ayal-ayalan, mengayal, malah buat ribut sama orang lain. Nah, kemudian perut kenyang membawa diri untuk mengikuti hawa nafsu. Sebaliknya bila lapar ia akan menahan diri dari menuruti hawa nafsu, ya. Jadi orang kalau kenyang, kekenyangan, ya, itu lebih memilih untuk bersantai-santai. Coba antum ketika kenyang baca Al-Qur'an, ini benar-benar kenyang ya, kekenyangan, tidak dalam keadaan yang nyaman, ya. Antum kalau membaca Al-Qur'an akan berat. Salat mungkin, salat malam atau salat sunnah berat. Tapi coba pegang HP, rebahan, buka apa? Buka YouTube, ya sudah. Kalau yang dibuka kajian sih alhamdulillah, masya Allah. Tapi yang dibuka bukan kajian, tapi yang lainnya, ya, yang tidak membawa manfaat, goyang dangdut dan sebagainya. Nah, ini kembalinya ke dia apa, ya? Jadi kalau sudah perut kenyang, itu akan menjadikan dirinya bermalas-malasan. Orang yang banyak makan akan banyak minum akan banyak tidur. Banyak tidur akan terlewatkan banyak kebaikan dari dirinya, ya. Waktu-waktu yang semestinya digunakan untuk kebaikan malah terlewat begitu saja. Baik, kemudian yang keempat ya. Buah dan faedah yang keempat, puasa membantu hati fokus berzikir dan berpikir. Ya, ada kalimat yang masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, ini salah ketik ini ya, kata Al-Asy-Syafi'i sebenarnya. Bagi yang lihat di Zoom atau di live, siaran live ya. Imam Syafi'i mengatakan al-bitnatu tudhibul fitnah. Kenyang, perut kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Orang kalau kenyang itu sebagaimana yang sudah disampaikan tadi malas mikir, ya, malas mikir, malas berzikir. Berbeda dengan ketika perut kosong. Makanya orang-orang yang berusaha untuk zuhud, ya, mereka tidak makan kebanyakan, ya, mereka makan secukupnya, ya. Atau demikian pula orang yang ingin butuh berpikir jernih yang bagus, ya tidak makan banyak-banyak, ya. Makanya antum tahu termasuk saya ketika ngisi kajian di Islamic Center kalau hari Jumat, ya, hampir tidak pernah makan siang, ya, kecuali mungkin sedikit saja. Karena kalau sudah makan Pak, habis sholat asar itu langsung apa? Capek, ngantuk. Ya. Kalau tidur berjamaah mending, bareng-bareng istirahat. Ya. Ini setelah itu ada kajian. Ya. Makanya juga termasuk antum-antum nanti kalau di rumah mungkin ada kajian, ya, kajian dengan ustadz, dengan syekh. Ya. Jangan dikasih makan sebelum kajian. Ya. Kalau mungkin dikasih makanan-makanan ringan silahkan. Kalau dikasih makan, kalau mau makan nanti setelah kajian, ya. Sebelum kajian itu menjadikan apa? Setelah makan, ya, dan ketika berlebih makan bisa menjadi kekenyangan. Ya. Nah ini penting, ya, supaya seorang bisa berzikir, banyak berzikir, mengingat Allah, berpikir dengan jernih, maka dia butuh apa? Butuh perut yang kosong, ya, tidak diisi berlebihan. Nah, jadi puasa bisa menjadi pembantu bagi hati untuk bisa fokus berzikir dan berpikir. Ya. Kemudian yang kelima, dengan ibadah puasa, orang kaya akan mengetahui berharganya nikmat Allah yang dititipkan padanya. Ya. Jadi dia tahu limpahan makanan menjadi diri ingat Allah. Ya, apalagi kalau di tengah-tengah sebagian orang, khususnya di Indonesia, beli minyak goreng itu sulit. Masak benar sulit ya? Emang nggak ada lah? Bagaimana? Katanya suruh direbus saja makanan-makanan. Ya. Yang kalau kerupuk mungkin masih ada kerupuk apa? Tayamum, tahu kerupuk tayamum? Kerupuk upil itu loh. Kerupuk di Jawa Timuran ya. Kerupuk pasir. Ya, tapi kalau makanan-makanan tertentu apa bisa, ya.
Nah, coba kalau anggap saja memang sulit ya. Kemudian antum di rumah antum punya berapa liter air? Berapa liter air? Minyak ya, 10 liter ya, atau bahkan lebih dari itu. Antum Masya Allah bersyukur ini orang-orang kesulitan, saya mendapatkan mudah ya. Ini termasuk ketika seorang berpuasa, dia tahu limpahan banyak makanan, tapi dia tidak boleh makan kecuali sedikit saja. Ya. Maka ini menjadikan dirinya, Masya Allah. Ya. Dia tahu bahwasanya nikmat Allah itu begitu banyak. Ya. Begitu melimpah. Ya. Ini apalagi kalau dia berada. Belum lagi kalau dia melihat orang-orang fakir, miskin. Ya. Yang bisa jadi untuk sahurnya tidak mudah, mendapatkan makan sahurnya tidak mudah, mendapatkan berbukanya tidak mudah ya. Meskipun kalau kita di Indonesia secara umum ya, kalau secara lebih rinci lagi Allah taala alam, biasanya orang-orang itu kalau di bulan Ramadan semakin banyak orang yang bertebar rezeki ya, berbagi buka puasa ya. Nah, itu dijadikan kesempatan ya. Apalagi memang kata sebagian orang, banyak dari kaum muslimin ketika di bulan Ramadan itu mereka menjadi seperti malaikat, tanda kutip ya. Maksudnya apa? Baik banget. Harta diguyurkan, digelontorkan, mau acara ini itu siap, mau mungkin renovasi masjid dan sebagainya siap. Ya, ini kalau dibiasakan sampai 11 bulan yang lainnya, Masya Allah, ya, pahalanya melimpah. Jadi tidak dikhususkan hanya di bulan Ramadan. Dan itu termasuk cara untuk mensyukuri harta yang dimiliki. Ya. Baik, yang keenam, puasa merupakan pelatihan bagi hamba untuk menahan, menguasai, dan mengontrol diri. Ini sempat mirip dengan yang kita sampaikan sebelumnya. Di mana dengan puasa, ya, di mana ketika dia berpuasa dengan tenaga secukupnya ia akan hemat berbicara dan berbuat. Ya. Aneh sih kalau seorang ketika berpuasa malah semakin semangat berbicaranya, semakin semangat melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Ini kebalikan. Rata-rata namanya orang berpuasa semakin apa? Lemah, makin malas. Nah, dia akan hemat. Ya, untuk urusan akhirat dia tidak boleh malas. Ya, meskipun terkadang dia lemas. Ya. Nah, kalau untuk urusan yang tidak penting, ya dia tunda dulu. Orang yang awalnya rajin sepak bola, Ramadan bagaimana? Kalau saya dulu waktu kecil Ramadan pun bismillah ya, puasa-puasa. Bahkan kalau di kampung biasanya habis sholat subuh, nggak tahu mungkin masing-masing punya cerita kampung masing-masing. Kalau tempat saya dulu habis sholat subuh jalan, Pak. Jalan di jalan raya itu, jalan raya yang tidak terlalu ramai, masih habis subuh ya, gelap, sampai jalan berapa kilo, 3-4 kilo, kemudian balik lagi ke rumah. Ya. Itu banyak orang. Ya. Jalan pagi. Terus kemudian terkadang main basket malahan, ada yang main bola. Tapi kita tidak kelelahan. Ya, namanya juga masih anak kecil ya. Meskipun kita berpuasa, masih SD, SMP, ya, itu masih senang. Nah, semakin ke sini semakin kita tahu ya, memilih-milih mana yang kira-kira bermanfaat bagi kita. Kemudian banyak berbicara dan berbuat bisa menjerumuskan ke dalam kesalahan yang dapat mengurangi pahala puasa. Ya, ini juga penting ya. Makanya tadi ini sebagai pelatihan untuk menahan dan mengontrol diri. Kalau kita berpuasa maka kita akan milih-milih. Tidak semua perbuatan kita lakukan ya. Tidak semua kalimat kita ucapkan. Makanya Rasulullah SAW kemudian memberikan pengarahan bagi orang yang sedang berpuasa kemudian diganggu. Apa yang disampaikan? Ya, faliyaqul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang mengganggunya, hendaknya dia mengatakan saya ini sedang berpuasa. Ya, saya sedang berpuasa. Jadi puasa tersebut menahan dirinya untuk membalas. Ya. Nah, baginya pahala di situ. Kemudian yang ketujuh, puasa membuahkan rasa kasih sayang dan simpati kepada fakir miskin. Ya, makanya bagi seorang yang ingin mudah bersyukur, lihat orang yang lebih di bawah. Ya, bukan orang yang lebih tinggi darinya. Orang ingin melembutkan hati, coba lihat rumah sakit. Coba kunjungi orang-orang fakir miskin. Bagaimana lihat keadaan mereka? Keadaan mereka yang jauh di bawah dirinya. Ya, yang dia mungkin setiap hari bisa makan ayam, tapi orang fakir miskin itu setiap hari mungkin dapat tulang ayamnya. Ya. Mungkin dapat ceker-cekernya atau sayapnya, seandainya dagingnya hanya sedikit itu seandainya ada. Bisa jadi mereka kalau makan enak, makan daging itu pas bulan pas lebaran haji ya. Hari-hari yang lainnya tidak demikian. Ya.
mungkin setiap hari tiwul, apalagi Gatot. Meskipun itu enak juga ya. Enak, antum suka tiwul, Gatot dan sebagainya. Tiwul kasih apa? Tiwul sama sayur daun ubi. Oh, malah ngomong makanan ini. Lapar nanti kita. Ya. Sama ikan peda, waduh nikmat sekali. Ya. Tiwul digoreng juga nikmat. Nah, kemudian perut kosong mengingatkan diri terhadap orang miskin yang biasa dengan perut kosong. Ya. Nah, kita akan paham, akan tahu ketika kita berpuasa, ya, itu hanya di bulan Ramadan atau jarang-jarang, banyak dari orang-orang itu yang terbiasa tanda kutip berpuasa. Tidak makan kecuali sehari mungkin hanya sekali. Cari duit dapat 15.000, ya sudah itu digunakan untuk makan sekeluarga. Sehari 15.000, sehari 10.000, sehari 20.000. Belum berpikir biaya kontraknya. Belum berpikir untuk bayar sekolah anak-anak, seandainya punya anak-anak. Ya. Itu tidak sedikit dari kaum muslimin yang seperti itu. Nah, yang disayangkan mental dari, kalau dikatakan banyak mungkin ya dari kaum muslimin ini, ya, semangat untuk memperkaya diri, tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Ya. Muslim itu tidak sepatutnya pada malam hari dia kenyang, tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Ya. Coba ingat bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya, yang semangat tiap malam keliling kota cari siapa saja yang kekurangan, ya. Yang kemudian ketika ada kekurangan berusaha untuk dibantu, cari solusinya. Nah, itu baru orang yang baik, ya. Nah, kita berusaha, kelebihan yang ada pada diri kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Ya, makanya kalau harta sudah dicari dengan cara yang berkah, cara yang halal, makanya berusaha untuk dikeluarkan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Jangan sampai malah menjadikan dirinya lupa akan siapa yang telah memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempatan untuk mengingat bahwa diri kita ini nikmatnya begitu melimpah, berbeda dengan orang-orang fakir dan miskin. Kemudian faedah yang ke-8, puasa mempersempit aliran setan. Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaitan yajri minal insani majrad dam. Setan itu bisa masuk ke manusia melalui aliran darah. Bisa mengalir, bisa berjalan melalui aliran darah. Ini kalau teman-teman yang biasa atau yang pernah ruqyah akan tahu dia. Ya, akan tahu dia bagaimana kebenaran hadis Rasulullah SAW tersebut. Ya, setan akan bisa masuk ke manusia, ya, dengan berbagai macam cara, termasuk sebagian kalau dia menguap sambil tidak menutup mulut, sambil apa? Wah, ya, suaranya kemana-mana, baunya kemana-mana. Ini juga sebab setan masuk. Dia terlalu sedih, berlebihan dalam kesedihan, terlalu bahagia, berlebihan dalam bahagia, suka menyendiri, ya, suka menyendiri, tidak zikir, jauh dari agama. Ini kesempatan bagi setan untuk apa? Untuk masuk ke dalam dirinya. Nah, kalau orang berpuasa, maka dia saluran aliran darahnya itu bisa sempit, bisa menjadi lebih sempit. Nah, itu kalau dia lakukan terus berarti bisa mempersempit aliran setan, ya, kesempatan setan untuk menguasai dirinya. Kemudian yang ke-9, puasa mengantarkan kepada pahala tanpa batas, ya. Puasa dapat mengantarkan pada pahala tanpa batas. 3 macam kesabaran terkumpul pada ibadah puasa. Coba siapa yang tahu 3 macam kesabaran? Pertama, sabar dalam ketaatan. Puasa ketaatan bukan? Ketaatan. Ya. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Antum berpuasa sabar tidak meninggalkan hal yang diharamkan, dan itu merupakan apa? Kemaksiatan. Ya, harus sabar. Ya, kemudian yang ketiga, lapar, haus, ya, terkadang capek, itu termasuk takdir Allah yang kurang baik, ya, yang tidak baik. Ya, sehingga dia sabar dari 3 hal. Makanya orang yang berpuasa itu terkumpul padanya 3 kesabaran. Dan Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala, ya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa
batas. Ya, makanya untuk bisa sabar ya, dengan puasa. Ya. Yang kemudian dengannya bisa menjadikan seorang mendapatkan pahala tanpa batas. Kemudian yang ke-10, puasa membuahkan kesehatan dengan izin Allah. Ya, puasa membuahkan kesehatan dengan izin Allah. Ya, dengan puasa para jamaah sekalian azalana wa iyyakum, orang itu bisa sehat. Ya. Memang ada sebuah hadis, tapi hadisnya tidak sahih. Ada yang hafal hadisnya? Sumu tasihhu. Ya. Kasih dia air minum nanti Pak. Ya. Sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Niscaya kalian akan sehat. Ini hadisnya tidak sahih. Ya. Meskipun benar memang orang yang berpuasa akan sehat. Makanya ada sebuah kalimat al-ma'idatu baitudda. Lambung adalah rumah racun dan penyakit. Lambung kita ini rumah racun dan penyakit. Kamu adalah apa yang kamu makan. Yang makanannya gula-gulaan itu bisa menyebabkan apa? Penyakit gula contohnya. Ya. Yang mungkin makanannya yang mengandung kolesterol ya, ada kolesterol. Ya, dan lain sebagainya. Makanya kemudian Nabi SAW membimbing umat ini ya dalam urusan makan. Kalau seandainya memang harus makan, ya maka apa? Fathuluthun lita'amihi, sepertiga dari lambung ini dia isi dengan makanan. Wa thuluthun lisyarabihi, sepertiganya untuk minuman. Wa thuluthun linafasihi, sepertiganya untuk nafas. Ini hadis yang kita tahu, tapi mungkin kita tidak atau belum mempraktekannya. Sepertiga. Kita inginnya full semuanya, buat makanan dan minuman. Ini yang sangat disayangkan. Ya, ini yang sangat disayangkan. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang, coba anjuran dari orang-orang yang ingin sehat, badannya ingin masya Allah kuat, ya apa yang dilakukan? Diet, ya, diet dengan cara ini, dengan cara itu, ya ini dilakukan oleh mereka secara kedokteran, ya supaya apa? Supaya lebih sehat daripada keadaan sebelumnya. Ada orang yang sakit ini, Anda ini badannya terlalu besar ini. Termasuk hitungannya secara hitungan termasuk obesitas ini ya. Makanya dijaga makannya. Ya, makanya dijaga makannya. Nah, ini kita dapatkan sering dari para dokter atau orang yang hidup sehat untuk menjaga pola makan. Kemudian yang ke-11, puasa meringankan diri untuk beribadah. Ya, kalau orang berpuasa, maka insya Allah mudah beribadah, ya mudah baginya tilawah Al-Quran, berzikir dan berdoa, mudah baginya menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan, ya. Ini kalau dia berpuasa, berbeda ketika dia tidak berpuasa. Ya, kalau dia berpuasa, tenaga apa adanya dia gunakan ingin untuk hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran bermanfaat, berdoa bermanfaat, berzikir bermanfaat. Ya, kalau dia tidak berpuasa, tenaganya lebih. Ya, mungkin pengen jalan-jalan lebih, pengen makan lebih, pengen melakukan hal yang lainnya, mungkin ada kesombongan, ada keangkuhan dalam dirinya. Nah, ini bisa jadi. Ya, dan orang yang berpuasa juga ya mudah baginya menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan. Ya, nah orang kalau jauh dari yang diharamkan maka mudah melakukan ibadah. Sekali lagi orang kalau jauh dari hal-hal yang diharamkan dia akan mudah melakukan ibadah. Ya, nah ini penting untuk diketahui. Kemudian yang ke-12, dengan puasa akan tampak hakikat hamba yang tulus dan hakikat hamba yang mengikuti hawa nafsu. Nah, ini buah yang ke-12. Ya, dengan ibadah puasa akan tampak hakikat hamba yang tulus dan hamba yang mengikuti hawa nafsu. Ya, contohnya ketika seorang berpuasa sendiri, ya, ketika dia sendiri, ya mungkin ada yang dia ingin minum, ingin makan ya ketika sendiri. Tapi kalau di depan orang lain puasa. Atau demikian pula ketika lapar dia haus, ada warung tadi, warungnya ditutup lagi, hanya ditutup pakai tirai. Dia masuk, nggak ada temannya, jauh dari orang-orang, dia akan makan. Ya. Kalau dia tulus tidak akan melakukan hal seperti itu. Ya. Makanya ini akan menampakkan siapa yang tulus dan siapa yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian juga iming-iming dunia, ya
agar meninggalkan ibadah puasa. Banyak iming-iming dunia agar meninggalkan ibadah puasa. Orang-orang yang berpuasa, ya, itu sebagian kita bisa kita perhatikan mendapatkan godaan, mendapatkan cobaan, ya. Sudah, kamu tidak usah puasalah. Hari ini saja tidak usah puasa. Saya kasih iPhone tertinggi kelas berapa, Mas? 13 apa? Pro Max, ya. Tak kasih iPhone 13 Pro Max. Syaratnya nggak usah berpuasa hari ini. Siapa yang mau? Hah? Ini iming-iming yang berat, ya. Iming-iming yang berat seperti ini. Atau demikian pula dengan iming-iming yang lainnya, ya. Apalagi kalau orang udah orientasinya berkaitan dengan masalah dunia, maka lebih mengerikan lagi. Nah, ini akan tahu benar siapa orang yang tulus dalam ibadah puasa dan siapa hamba yang mengikuti hawa nafsu. Baik, kemudian yang ke-13, ya. Yang ke-13 adalah bahwa ibadah puasa membuahkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kapan dan dimanapun ia akan menjaga diri dari segala yang diharamkan. Kalau orang benar-benar tulus berpuasa, maka dia akan menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan, ya, baik di kala sendiri atau di depan orang lain, ya. Dia akan berusaha untuk menjaga diri, karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi dirinya, ya. Karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi dirinya. Kemudian yang ke-14, membuahkan tobat dari segala dosa, ya. Awalnya orang, ya, ketika berpuasa, awalnya dia menjaga diri dari pembatal puasa dan pembatal pahala puasa. Selanjutnya insya Allah akan mudah baginya untuk bertobat dari segala dosa. Awalnya dosa-dosa saat berpuasa, makan minum dengan sengaja, hubungan badan dan hal yang lainnya yang bisa membatalkan puasa. Atau demikian pula hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, ya, hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, ini ikhwas kalian, barakallahu fikum. Kalau seorang terbiasa, maka dia akan menjauhi hal tersebut dan selanjutnya dia akan benar-benar tobat dari segala dosa. Ya, kalau orang terbiasa, maka dia akan lama-lama akan baik, ya. Terbiasa melakukan kebaikan, lama-lama akan semakin baik lagi. Nah, ini 30 hari kesempatan bagi kita, ya, untuk memperbaiki diri, ya. Semoga dengan itu kita bisa benar-benar tobat nasuha dari segala dosa, ya. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, terakhir pada kesempatan kali ini, ya, bukan berarti hanya ini saja, karena buah dari ibadah puasa itu banyak sekali, ya. Bahwa puasa membuahkan keikhlasan, ketulusan dan kejujuran, ya. Ringannya ikhlas dalam ibadah puasa. Ikhlas dalam ibadah puasa itu sebenarnya paling ringan, paling mudah. Dari mana tahu? Ya, dari mana tahu? Karena orang hakikatnya ketika dia berpuasa tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa. Jadi dia akan ikhlas begitu saja. Karena dia diam. Coba di hari-hari yang lainnya, hari Senin, Kamis, atau mungkin 13, 14, 15, atau hari-hari tertentu, kita tidak tahu siapa dari kita yang berpuasa. Ini berbeda ketika kalau dengan ibadah sholat kan ada gerak-gerakannya, ya, di masjid, tahu. Ya, demikian pula ibadah sedekah pun bisa dilihat oleh orang lain. Kalau puasa dia diam, tidak ada yang tahu bahwasanya dirinya berpuasa. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan keikhlasan. Dia beribadah lillahi ta'ala, tidak disebutkan ke yang lainnya. Makanya ikhwas sekalian, kalau seorang dari kita berpuasa dan diam, ya, tidak mengatakan saya sedang berpuasa, tidak ada yang tahu kalau dirinya sedang berpuasa. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dia terbiasa menjaga diri dari hal yang diharamkan. Ya, dia akan ikhlas, akan tulus, ya, mengusahakan dirinya untuk bisa benar-benar jauh dari hal-hal yang diharamkan, ya. Terkhusus saat berpuasa, kalau sudah terbiasa, maka di luar puasa semoga hal tersebut pun berkelanjutan, ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi nasihat yang penting, yang baik, yang bagus bagi kita semuanya, nasihat yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup saja, waktu kurang lebih 2 menit lagi, ya, berbuka, ya.
Ya, kita mohon pada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Dan kita mohon pada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat yang berbuah amal saleh. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.